Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eko Luciana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas dari SMP Dinas Kabupaten Bali. Pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, dan tugas saya adalah untuk mewawancarai kepala sekolah saya sendiri. Oke, baiklah, di samping saya, di sebelah saya adalah kepala sekolah saya sendiri, Kabupaten Bali. Apa kabar Pak Sam? Alhamdulillah. Maaf Pak Sam, karena menunggu waktu Pak Sam, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sam karena sudah mau mengeluarkan waktu luangnya untuk saya menyelesaikan tugas di modul ini. Baiklah Pak Sam, apakah sudah siap? Siap. Oke. Selama ini kan Bapak selalu mengambil keputusan dalam hal apapun untuk pendidikan sekolah Bapak ya. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Jadi dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasar antara benar dan tidak salah, dan rujukan moral itu yang berdasar pada benar dan juga salah. Bapak, selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus di mana seandainya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan juga dampak jangka pendek. Jadi intinya ketika Bapak ingin mengambil suatu keputusan, Bapak selalu memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Iya. Nah, bagaimana langkah-langkah atau prosedur ya Pak? Ya, seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengambil suatu keputusan? Jadi langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus. Jadi melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Jadi langkah yang Bapak ambil, Bapak melihat dulu siapa saja yang terlibat, terus nilai apa saja yang bertentangan Pak ya, terus fakta-fakta yang mendukung, juga Bapak melakukan uji kebenaran apakah keputusan yang diambil ini dampaknya seperti apa, seperti itu Pak ya. Nah Bapak, pertanyaan lagi Bapak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, contohnya pada kasus-kasus dilema etika? Jadi Pertama itu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang terdepan dengan situasi ini, kemudian benar atau salah, kemudian paradigma benar lawan benar. Hal apa saja nih Pak yang merupakan, biasanya kan kalau mengambil keputusan itu tetap ada tantangan ya Pak ya. Hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan ketika Bapak ingin mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Jadi hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan memiliki emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Nah, di sini ketika ingin mengambil keputusan, apakah Bapak itu mempunyai tata cara atau jadwal tertentu ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah di dilema etika. Nah, apakah Bapak langsung ketika mendapatkan masalah itu langsung menyelesaikannya di tempat, ataupun memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, itu biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada. Ada nggak Pak, misalnya di dalam kasus etika itu tadi Bapak bilang kalau bersifat ringan biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat ya, tapi kalau misalnya Bapak menganggap bahwa kasus atau dilema etika itu berat, berarti Bapak harus menyelesaikannya dalam rentang waktu. Seperti itu maksudnya ya Pak ya? Ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau biasanya membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi adanya seseorang calon guru penggerak yang berperan aktif di sekolah ini, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema. Semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak dalam mengambil keputusan ya, terus Bapak sudah memutuskan bersama dengan rekan dengan guru lah Pak ya, guru, jadi Bapak tidak mengambil keputusan sendiri. Dari semua hal yang telah saya disampaikan tadi, yang Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan kepada saya, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan di lain? Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Haji Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Baiklah Bapak, demikian tadi beberapa pertanyaan dari rencana saya Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak atas kesempatan dan waktu luang yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih Bapak. Baiklah, demikian tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMP Tunas Kabupaten Subali, Pak Samsudi SPDI. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Luciana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas. Pada hari ini saya ingin melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah di SMP SID Sukurnya Sambas untuk menyelesaikan tugas saya modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baiklah, di sebelah saya adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eni Juanda Exos SPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Mohon maaf Pak, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan kepada Bapak terima kasih sudah meluangkan. Ya, sama-sama. Saya. Mudah-mudahan kita bersama. Seperti saya tadi yang sampaikan sebelumnya kepada Bapak, saya ingin melakukan wawancara
Iya. Untuk menyelesaikan tugas TDP saya Bapak tidak mengambil dari satu, bagaimana caranya seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai mereka. Jadi ya Pak ya? Sudah mulai, Pak? Baiklah Bapak, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana Pak? Pertama, saya lebih perlu menganalisis tentang bagaimana menentukan kasus-kasusnya termasuk dilema etika yang dilaksanakan ataupun rujukan moral. Biasanya rujukan moral ya saya langsung ambil keputusan Pak. Tapi sedangkan menentukan dilema etika ya biasanya saya bersama dengan kawan-kawan diskusi untuk memutuskan masalah. Baik Bapak, jadi Bapak setiap mengambil keputusan diskusi dulu bersama Tetap gurunya guru ya. ya. Nah Pak, yang pertanyaan saya yang kedua, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bapak mengambil keputusan di mana keputusan itu dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Saya mengedepankan nilai yang mengandung kebajikan yang tidak ada satu pihak pun yang terrugikan ya. Apalagi termasuk dalam didik guru kita bersama ya. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan keputusan guru kita. Jadi yang penting kan seperti itu. Karena setiap keputusannya pasti yang dampaknya adalah ke murid. Seperti itu. Sedangkan untuk yang kalau dampak positif dan negatif akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil seperti itu Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama dalam mengambil keputusan? Yang pertama kita pasti mengidentifikasi lah, pasti semuanya baik-baik masalahnya apa itu sebenarnya. Yang kedua kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Kayak kita mentadayun, mengkonfirmasi. Kemudian terakhir kita memvalidasi data-datanya. Jadi memutuskan sepertinya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu Pak ya. Jadi siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut berdampak pada adanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Seperti itu Pak. Nah, terus Bapak hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi yang pertama nanti kita berkolaborasi ya dengan teman-teman kita ya, antaranya wali kelas, kemudian guru kapal, guru BK-nya. Kalau di Sotonia ini kan ada musrik-musrikannya, jadi kita libatkan juga BK-nya. Jadi kalau mungkin di sekolah formal lainnya mungkin dengan tadi sebutkan, kalau kita di sini pasti dengan terakhir dengan orang tua yang hanya juga asistensi keponokan gitu ya Pak. Nah, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang merupakan ya tentunya kalau dalam mengambil keputusan itu Pak ya pasti ada tantangan, hambatan. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dalam mengambil suatu keputusan dilematika dalam bagaimana saya itu dapat meyakinkan pihak lain gitu ya Pak, bahwa keputusan saya ambil itu sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat gitu, sehingga tidak menjadi keputusan yang tidak diterima oleh semua pihak. Gitu ya Pak. Jadi misalkan kita kan membebas kalau kita yang keputusan tiba-tiba pihak lain merasa dirugikan tadi dan bicara membajikan itu memutuskan gitu. Jadi yang tantangannya jadi gimana meyakinkan bahwa itu yang terbaik kan, sebab mereka ada langkah-langkah gue mengambil kebijakan kita udah kita dengan kawan-kawan yang manajemen kepada guru segala macam itu kan udah pasti dirapatkan kemudian dihasilkan seperti itu. Bagaimana meyakinkan kepada yang misalkan kepada itu kepada yang terkait. Jadi meskipun tadi menurut Bapak dalam pengambilan keputusan itu pro dan kontra itu pasti ada ya Bapak ya. Bapak mempunyai Pasti kebijakan bagaimana caranya agar keputusan yang Bapak
buat itu bisa diterima. Semua orang lah suami. Nah, apakah Bapak yang memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus penerima NIK? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau pada saat itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dari kembali lagi BMP, kalau kasus yang ringan-ringan, mungkin kita bisa langsung ambil keputusan sekarang juga bisa. Contoh BPI, kalau yang sedang mungkin 2 sampai 3 hari, baru bisa kita langsung berkomunikasi dengan guru-guru tadi, guru BK segala macam. Kalau udah berat itu mungkin agak lama kita menimbang, memutuskan dan segala macam. Pasti jauh terlibatnya adalah kawan-kawan yang guru, kawan-kawan guru BK, muslim itu harus kumpul gitu ya Pak. Jadi bisa kita kalau kasus berat itu pasti lama. Akan kita putuskan anak ini permasalahannya ini seperti apa. Jadi hasilnya itu kemudian kesimpulannya agak lama lah kalau kasus berat tadi. Nah, ini adalah pertanyaan saya, mohon maaf Iya, ya. apa Bu? 1 jam nggak apa? Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam pengambilan keputusan seperti dilema etika? Tentu ada ya. Pasti dari awal Bu Eva ya. Seorang yang selalu terlibat di kita seperti yang kawan-kawan saya, guru-guru BK, guru mapel, guru wali kelas, pasti itu yang terlibat, sub-sub yang ada di sini dan itu pasti terlibat. Dan juga pasti apalagi keputusan apabila itu berat pasti saya sampaikan kepada pengawas juga harus berperan memberikan saran lah. Jadi, walaupun mereka tidak memutuskan, kita memutuskan, tapi ada saran dari pengawas kita yang sering datang ke kita. Jadi bukan dari hati, bukan egois ke pemimpinan gitu kan. Jadi ada alurnya. Kalau belum diselesaikan di lingkup sekolah. Jadi menurut Bapak kalau tidak menemukan solusi di lingkup sekolah, otomatis dilibatkan pengawas. Itu pasti ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil suatu keputusan? Baik, pembelajaran saya banyak ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan harus pertama menempatkan diri kita, bagaimana posisi kita. Yang pertama tadi itu kita sampaikan tadi. Yang harus memiliki empati tinggi. Jadi usaha egois juga kita Pak. Jadi banyak kawan-kawan misalnya modal Islam itu seperti ini Dok. Ada mudarat dan maslahat. Kita harus memikirkan maslahat lebih banyak daripada mudaratnya. Selalu kita harus berpikir gini gitu, kalau kita dalam emosi itu pasti memutuskan hal itu pasti tidak bagus. Jadi harus pikiran kita jernih, tidak ada masalah keluarga dan segala macam. Jadi kita memutuskan pun memang jernih dan sabar. Jadi dan penuh tanggung jawab ya. Karena itu adalah menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dalam keputusan yang kita ambil. Jadi harus benar-benar kalian matang gitu ya Pak. Seperti yang perlu mudah-mudahan di sotonya itu alhamdulillah berjalan ya Pak yang saya sampaikan di masa berjalan, dan apa yang sampaikan dari awal sampai akhir itu pun berjalan. Mudah-mudahan mungkin ada yang kalau pengalaman Bu Eva di kawan-kawan guru calon penggerak lainnya kan mungkin bisa tahu pada suatu titik seperti itu. Oke Bu Eva. Oke Bapak cukup sekian. Yes, Terima kasih Bapak Is sekali lagi karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan cepat selesai ya, kami jadi guru penggerak ini. Terima kasih Bapak. Baiklah, demikian tadi hasil wawancara saya kepada Bapak Denny Wilangga SPD yang sekaligus juga saya bertugas di sini dan beliau adalah kepala sekolah di SMP SD sebelumnya. Terima kasih atas segala kesempatannya sekali lagi Bapak ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti